Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prapti Pratiwi Comayeni dari jurusan PGSD Fakultas Tarbiyah UPB. Saya kelas dari 25C3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai UAS Bahasa Indonesia yang berjudul Dampak Teknologi pada Tingkat Sekolah Dasar. Mari selamat mendengarkan. Oke, kita mulai. Apa sih yang meneral belakangi teknologi pada pendidikan sekolah dasar? Jadi, teknologi di dalam kehidupan telah menjadi bagian penting, termasuk di dalam dunia pendidikan. Transformasi digital secara tidak langsung sudah mempengaruhi cara siswa belajar dan cara guru mengajar. Nah, meski memiliki banyak manfaat, namun di balik pemanfaatan teknologi ini yang ditawarkan, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru pada kehidupan. Ketergantungan pada teknologi dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Sementara distraksi dari media sosial atau game dapat mengganggu proses pembelajaran. Selain itu, tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil, sehingga menimbulkan yang namanya kesenjangan digital. Nah, setiap perkembangan ilmu teknologi yang dibuat itu sebenarnya bertujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, begitu juga di bidang pendidikan ini, memudahkan guru dan siswa mencapai tujuan yang lebih optimal, yang lebih maksimal. Dari segi mengajar, guru bisa membuat pelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, dari segi siswa menjadi lebih semangat, lebih tertarik, lebih antusias untuk mengikuti pelajaran ketika pelajaran itu dikemas dengan menarik oleh guru melalui dunia atau melalui teknologi. Ketika siswa belajar dengan happy, siswa belajar dengan senang, siswa belajar dengan sangat antusias, itu akan sangat mempengaruhi hasilnya. Maka di sini ada manfaat baik dan juga ada manfaat negatifnya juga. Oke, kita ke slide selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Jadi rumusan masalah di sini ada 3. Yang pertama, seberapa penting peran teknologi di dunia pendidikan. Yang kedua, apa dampak positif teknologi pada dunia pendidikan terutama di tingkat sekolah dasar. Yang ketiga, apa dampak negatif teknologi pada dunia pendidikan terutama di bidang sekolah dasar. Yang selanjutnya yaitu tujuan dibuatnya tulisan ini. Jadi tujuan dibuatnya penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu untuk mengedukasi kita sebagai tenaga pendidik agar bisa mendidik dengan sesuai zamannya dengan memanfaatkan teknologi. Jadi kita bisa tahu bagaimana kedepannya kita mengajar, kita bisa menyiapkan solusi-solusinya, kita bisa memperkecil atau bahkan dampak negatifnya itu kita kikis gitu, dengan mengupas dan mempelajari dampak teknologi pada sekolah dasar ini gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan bab kedua. Jadi, ada 2 prinsip dasar untuk pengembangan pendidikan. Yang pertama adalah visi pendidikan Indonesia. Apa sih visi pendidikan Indonesia itu? Yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan individualitas dengan membentuk profil siswa Pancasila. Kedua, tentang berbagai masalah pendidikan. Di atas segalanya, guru adalah satu-satunya sumber pengetahuan, namun kedepannya dengan memanfaatkan teknologi, guru itu akan menjadi mediator berbagai sumber ilmu pengetahuan.
Perkembangan pendidikan era digital telah membawa dampak signifikan terhadap dunia pendidikan di Indonesia, baik dalam bentuk peluang maupun dalam bentuk tantangan. Di satu sisi lain, teknologi digital memungkinkan akses yang lebih luas ke sumber daya pendidikan, platform pembelajaran, daring, video edukasi, dan perpustakaan digital membantu siswa dan guru mendapatkan materi pembelajaran yang lebih kaya dan beragam. Hal ini menciptakan peluang untuk personalisasi pendidikan di mana siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dan kemampuan mereka. Namun, adopsi teknologi ini juga menghadirkan tantangan. Apa tantangannya? Yaitu yang menjadi isu utamanya yaitu kesenjangan digital, di mana siswa di daerah terpencil seringkali tidak memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi atau koneksi internet yang stabil. Kondisi ini memperburuk ketidaksetaraan pendidikan, sehingga upaya pemerintah dan pihak terkait diperlukan untuk membangun infrastruktur yang lebih merata. Selain itu, teknologi digital mengubah pola interaksi dalam pembelajaran. Pembelajaran berbasis tatap muka semakin tergantikan oleh platform daring yang meskipun efektif dapat mengurangi kualitas interaksi sosial antara siswa dan guru. Penggunaan teknologi juga memunculkan risiko paparan terhadap konten yang tidak sesuai jika tidak diawasi dengan baik. Nah, di era digital ini jadi siswa itu harus diberikan literasi teknologi agar tetap mau membaca walaupun menggunakan teknologi, walaupun tidak langsung membaca ke buku. Dan juga siswa itu perlu dilatih untuk menggunakan teknologi secara bijaksana, tidak hanya sebagai alat bantu belajar, tetapi juga mendukung pengembangan karakter dan kreativitas mereka. Karena disinilah keamanan digital dan etika penggunaan teknologi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa lingkungan belajar tetap kondusif dan positif. Kedepannya, pendidikan di era digital memiliki peluang besar untuk berkembang dengan memanfaatkan inovasi seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran berbasis data, dan realitas virtual (VR). Teknologi ini dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih imersif dan personal, memberikan stimulasi yang mendalam, serta membantu pendidik menganalisis kebutuhan siswa secara lebih detail. Namun, keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada dukungan kebijaksanaan yang berpihak pada inovasi, investasi, dan pelatihan teknologi bagi guru dan kerjasama yang kuat antar pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, era digital dapat menjadi katalisator bagi pendidikan yang lebih adil, inovatif, dan relevan dengan tantangan zaman. Sebagai langkah ke depannya, pendidikan di era digital harus mampu beradaptasi dengan inovasi seperti kecerdasan buatan AI, pembelajaran berbasis data, dan VR. Transportasi ini memerlukan dukungan kebijakan yang proaktif, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi antara pemerintah dan semua untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kita akan membahas dampak positif teknologi dalam bidang pendidikan, dalam dunia pendidikan. Yang pertama, yaitu ada akses informasi lebih mudah. Dengan adanya internet, siswa dan guru memiliki akses ke berbagai sumber informasi yang tidak terbatas, memungkinkan siswa dan guru mengakses berbagai sumber belajar secara online seperti e-book, artikel,
artikel ilmiah, video tutorial, dan platform pembelajaran dapat diakses dengan cepat melalui perangkat digital. Hal ini memungkinkan siswa belajar secara mandiri. Pembelajaran jarak jauh, teknologi platform seperti Zoom dan Google Classroom menjadi solusi atau memudahkan pembelajaran di masa pandemi 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu ya, 5 tahun yang lalu deh kayaknya. Pokoknya itu pas pandemi itu, bagi siswa yang berada di daerah terpencil. Yang kedua, yaitu metode pembelajaran interaktif. Penggunaan teknologi memungkinkan menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan menarik melalui multimedia seperti video, animasi, stimulasi, dan aplikasi edukasi, membantu siswa memahami materi yang kompleks dengan lebih mudah. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan digital. Integrasi teknologi dalam pendidikan mendorong siswa untuk menguasai keterampilan digital. Yang keempat yaitu akses pendidikan yang lebih luas. Teknologi digital memungkinkan siswa dan guru mengakses sumber daya pendidikan secara lebih mudah dan lebih cepat. Yang selanjutnya yaitu ada transformasi metode pembelajaran. Yang kelimanya yaitu ada peningkatan literasi teknologi. Nah, ini harus ditingkatkan lagi oleh semua pihak sekolah. Kita harus meliterasi teknologi agar para siswa dan guru menggunakan teknologi itu dengan baik dan bijaksana. Oke, kita ke slide selanjutnya yaitu dampak negatif teknologi dalam bidang pendidikan sekolah dasar. Apa sih dampak negatifnya? Ada juga ya, banyak ya. Yang pertama yaitu ketergantungan teknologi. Ketergantungan siswa pada teknologi dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa cenderung mengandalkan teknologi untuk mencari jawaban cepat yang dapat mengurangi kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kebiasaan ini dapat membuat siswa malas untuk membaca buku atau memahami materi secara mendalam. Yang kedua yaitu distraksi digital. Penggunaan perangkat digital seperti smartphone dapat mengganggu konsentrasi siswa, seperti ketika siswa lebih fokus pada media sosial atau game daripada proses pembelajarannya. Hal ini dapat menurunkan efektivitas belajar. Yang ketiga yaitu kesenjangan digital, yang sering tadi kita bahas bahwa kesenjangan digital itu berada di siswa-siswa yang berada di pelosok terpencil. Yang keempat adalah adaptasi dan respon pendidikan. Sistem pendidikan mulai menyesuaikan diri dengan perubahan ini melalui pelatihan guru, penyediaan fasilitas teknologi, dan pengembangan kurikulum berbasis digital. Namun, upaya ini belum merata di seluruh Indonesia. Baiklah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri presentasi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you next video.